Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis. Saya Yuri Purnafitri dari SDN 1 Kalijaya. Perkenalkan, nama saya Reni Saryadi dari SDN 2 Cikupa. Perkenalkan, nama saya Apris Suparno Putra dari SDN 2 Langkapsari. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Kris. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga kabarnya baik. Oh ya Bu, hari ini melakukan proses coaching dengan Pak Redi ya? Betul Bapak. Oke, sebelum proses coaching nih Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih. Boleh kan Bu? Tentunya boleh dong. Baik Bu, nanti dalam coaching nih, Bu Yuni kan berperan sebagai coach, Iya Pak. lalu Pak Redi sebagai coach ya. Oke, nanti saya akan ikut mengamati Bu Yuni. Akan saya nilai sesuai dengan topik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Yuni akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah, saya juga akan mendengarkan nih Bu Yuni dan mengamati respon serta jawaban dari kunci apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yuni. Nah, jangan sampai lupa ya Bu Yuni, nanti sesuai dengan prinsip coaching ini diantaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, saya ada pertanyaan nih untuk Bu Yuni. Boleh kan Bu Yuni? Iya boleh Pak, tentu saja. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, berarti Bu Yuni ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada pada Bu Yuni ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya nih Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana nih Bu? Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Baik, berarti yang lebih spesifiknya yang mau Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya betul. Oke Bu, kira-kira nih Bu Yuni, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Jadi indikator ketercapaiannya itu Pak, saya akan melihat apakah coach nanti sudah bisa mencari solusi terkait masalah yang sedang dihadapinya, dan juga coach bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Ya betul Bu, seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu lakukan proses coaching dan saya akan mengamati kemudian melakukan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu sudah selesai nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Boleh kan Bu? Tentu boleh Pak. Baik Bu, silakan Ibu Yuni lakukan proses coaching. Baik Pak, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Redi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, mungkin hari ini agak sedikit batuk pilek. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya baik Pak, mudah-mudahan Bapak cepat sembuh ya. Bapak juga sepertinya terlihat agak murung Pak. Iya Bu, saya sedikit sedang ada masalah di kelas nih. Apakah hari ini Ibu mempunyai waktu luang?
Baik Pak, saya insya Allah siap. Silakan kalau Bapak ingin berdiskusi ya. Kira-kira Bapak bisa menceritakan silakan apa yang menjadi keluhan saya. Ya Bu, mohon maaf sekali ya saya mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Jadi begini, saya mau menceritakan tentang masalah siswa ya saya di kelas. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Mudah-mudahan nanti setelah diskusi ini kita temukan solusi sama-sama ya Pak. Sebenarnya saya sedang mencari solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu. Kira-kira masalahnya seperti apa? Bapak ceritakan sedetail mungkin ya. Apa yang menjadi beban Bapak. Siapa tahu nanti saya bisa membantu. Jadi begini, di kelas 6 itu ada satu orang siswa ya yang sering terlambat masuk, terutama pada hari Senin, namanya itu Asep. Dia sering kesiangan pada hari Senin tersebut. Oh begitu. Apakah dia kesiangannya setiap hari Senin saja Pak atau di hari yang lain juga? Tidak Bu, dia terlambat kebanyakan pada hari Senin. Oh jadi hanya setiap hari Senin saja ya Pak. Kira-kira kenapa bisa begitu Pak? Ya utamanya mungkin dia berpikir setelah libur pada hari Minggu ya, jadi merasa keenakan, banyak waktu luang, mungkin dia lupa atau bagaimana. Kenapa dia bisa merasa seperti itu Pak? Ya setelah saya tanyakan kepada dia terlalu banyak bermain pada siang harinya, lalu pada sore harinya dia pergi ke madrasah diniyah. Setelah dari madrasah diniyah dia melanjutkan mengaji sampai waktu isya, lalu pulang ke rumah. Nah setelah pulang ke rumah lalu dia memainkan game di handphone begitu Bu. Sampai larut malam Ya. jadi begitu ya Pak penyebabnya. Nah selama ini apa yang menjadi pikiran atau permasalahan bagi Bapak? Iya Bu, itu mungkin jadi sebuah pemikiran bagi saya atau beban gitu. Baik, nah sekarang kan Bapak sudah tahu ya Pak permasalahannya. Apakah pernah ada upaya yang Bapak lakukan selama ini? Iya Bu, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan dia, apa yang sebenarnya terjadi dan dialami di rumah, kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya pun selalu mengingatkan supaya dia hadir ke sekolah dengan tepat waktu gitu Bu. Oh iya betul Pak. Nah apakah setelah Bapak melakukan tadi ya komunikasi dengan siswa Bapak, kemudian juga berbicara dengan orang tuanya, apakah di sana terjadi perubahan selama ini pada kehadirannya Pak? Saya berencana menghubungi itu Bu orang tuanya. Saya akan melakukan kolaborasi supaya anaknya lebih diperhatikan lagi dari kegiatannya ketika di rumah, agar dia bisa memanage waktu dalam bermain, dalam mengaji ke masjid, dan juga dalam penggunaan handphone di rumah supaya ia bisa datang tepat waktu ke sekolah. Baik ya, jadi nah setelah Bapak merasakan adanya keresahan dalam diri Bapak terkait dengan siswa Bapak Asep ya Pak ya, yang selalu datang terlambat tadi, kemudian Bapak berencana mengatasinya supaya siswa tersebut bisa datang ke sekolah tepat waktu. Bapak tadi merencanakan untuk berkolaborasi ya Pak dengan orang tua sehingga dia tidak terlalu banyak bermain gadget mungkin ya Pak. Bagus sekali Pak idenya. Nah lalu apa yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut Pak? Saya akan memulai dengan berkomunikasi dengan baik dan datang langsung ke rumahnya Asep, serta membicarakan dengan orang tua Asep agar dapat sedikit demi sedikit bisa merubah pola perilaku dan kebiasaan ketika dengan cara membuatkan jadwal kegiatan
tidak ada kesiangan lagi terutama pada hari Senin gitu Bu. Nah, bagus itu Pak pemikiran Bapak tadi. Apa yang Bapak paparkan terkait rencana yang akan Bapak laksanakan itu menurut saya sudah sangat bagus. Nah, kemudian Pak, terkait rencana Bapak, apakah bisa memastikan bahwa rencana Bapak ini dapat berjalan dengan baik atau akan ada kendala Pak? Tentunya selain saya akan berkolaborasi, saya juga akan membantu Asep dalam membuatnya jadwal kegiatan dan juga akan selalu mengingatkannya dengan kerjasama dari semua pihak serta dilakukan secara konsisten. Insya Allah rencana ini akan berjalan lancar. Saya akan memastikan bahwa nantinya Asep akan bisa datang ke sekolah tepat waktu seperti teman-temannya Bu. Bagus ya Pak ya. Nah, lalu kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana tersebut nih Pak, seperti berkoordinasi dengan orang tua atau membuatkan Asep jadwal tadi ya, seperti itu Pak. Kapan nih Bapak memulainya? Saya akan segera melakukannya Bu, agar Asep bisa ke sekolah mengikuti pelajaran dengan tepat waktu. Iya, benar sekali ya Pak, memang harus segera dilakukan supaya Asep ini bisa lebih memanage dirinya agar lebih disiplin waktu. Nah, setelah melakukan pembicaraan kita nih Pak kali ini, jadi apa nih yang dapat Bapak simpulkan? Dari pembicaraan hari ini saya jadi banyak belajar ya Bu, bahwa menjadi seorang guru itu harus bisa menjalin komunikasi dan juga kolaborasi baik itu dengan siswa maupun atau orang tuanya. Saya berharap langkah yang saya ambil untuk membuat siswa menjadi lebih baik ini bisa menjadi perubahan positif dalam dirinya juga terhadap teman-temannya gitu. Benar sekali Pak, saya pun ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang Bapak upayakan ini bisa membuat permasalahan Bapak dengan siswa Bapak cepat selesai ya Pak. Asep bisa mulai berubah untuk menjadi lebih disiplin dalam waktu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Setelah saya menceritakan permasalahan saya, sekarang saya menjadi lebih lega. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Ya Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Yuni, tadi nih Bu Yuni sudah selesai melakukan coaching ya dengan Pak Redi. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu Yuni? Alhamdulillah Pak, lancar. Oke, setelah melakukan observasi coaching Pak Redi tadi nih, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Bu Yuni. Baik Bapak, siap. Oke, pertanyaan pertama nih untuk Bu Yuni, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Yuni inginkan? Jadi tadi Pak, selama coaching saya sudah melakukan tahap-tahap coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, Bu Yuni sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati tadi Bu. Ada beberapa catatan yang diajukan oleh Ibu, dan juga Ibu benar-benar menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Bu Yuni juga mengajak Kuci untuk membuat rencana aksi. Kemudian memancing Kuci untuk berpikir dan juga membuat rencana aksi. Dan juga Bu Yuni juga berhasil mengarahkan Kuci untuk setelah membuat rencana aksi menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Kuci agar rencana aksi itu bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan yang saya tadi dengar dari percakapan Bu Yuni dengan Pak Redi sebagai Kuci, Ibu itu sudah terlihat fokus, sudah hadir penuh, juga sudah mendengarkan aktif. Dan menurut saya Ibu Yuni juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Nah, Ibu kedepannya Ibu
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuni ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Iya baik Bapak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin memahami lebih jauh tentang coaching dengan alur tirta ini Pak, supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya nantinya Pak. Baik Bu, itu luar biasa sekali Bu Yuni ya. Jadi Bu Yuni kedepannya ingin berlatih terus menerus untuk menggunakan proses coaching dengan alur tirta ini ya Bu ya. Baik Bu, semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Bu Yuni untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih ya Bu untuk hari ini Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, dan saya akhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kris, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Redi. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bapak juga apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga kabar baik. Oh iya Pak Kris, hari ini mau melakukan proses coaching ya dengan Bu Yuni. Iya Pak. Oke, sebelum proses coaching nih Pak Kris, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih, boleh ya Pak? Oh Pak, tentu saja boleh Pak. Baik Pak, nanti dalam coaching ini Pak Kris kan berperan sebagai coach, Ya. lalu Bu Yuni sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut memantau Pak Kris, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Saya akan mengamati langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Pak Kris akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, saya juga akan mendengarkan nih Pak Kris dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kris. Nah, juga jangan lupa Pak Kris, nanti sesuai dengan prinsip coaching ini, diantaranya ada kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum pelaksanaan proses observasi, saya juga ada pertanyaan nih buat Pak Kris, boleh kan ya Pak? Tentu saya boleh Pak Redi, silahkan. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan pertama nih, mungkin kompetensi apa yang ingin Pak Kris kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Baik, berarti Pak Kris ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada ya, yaitu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, kalau di antara ketiganya nih, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Yang pastinya Pak, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak. Baik, berarti yang lebih spesifik yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Kris. Betul Pak. Oke, kira-kira nih Pak Kris, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Baik Pak, indikator ketercapaiannya yaitu saya akan melihat apakah Kuci sudah bisa mencari solusi terkait masalah yang dihadapinya, dan juga Kuci itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukannya, begitu Pak. Oh baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah bisa mencari solusi terkait masalah yang dihadapinya, dan juga Koci juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan untuk mengatasi permasalahannya ya Pak. Ya betul seperti itu Pak Redi. Baik Pak Kris,
Terima kasih jawabannya. Nanti silahkan Pak Akris lakukan proses coaching ya, dan saya akan mengamati, lakukan sebaik mungkin, dan nanti setelah proses coaching Pak Akris sudah selesai nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Boleh Pak. Oke Pak, saya siap-siap Pak ya. Baik, silahkan Pak Akris lakukan proses coaching Baik Pak, terima kasih. ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar baik, walau sebetulnya sedikit sedang galau ini Pak. Boleh ya Pak, saya berdiskusi dengan Bapak atas apa yang sedang mengganggu pikiran saya. Boleh saja Bu, dengan senang hati saya. Silahkan Ibu bisa menceritakan terkait masalah yang sedang mengganggu pikiran Ibu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada satu siswa saya yang dalam keseharian saat pembelajaran itu selalu mengganggu teman-temannya Pak, membuat teman-temannya merasa tidak nyaman saat belajar, tidak pernah memperhatikan ketika saya sedang mengajar. Walaupun saya akui Pak, anak tersebut termasuk anak yang cerdas, dia juga selalu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Seperti itu Pak. Oh, seperti itu Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan terkait dengan siswa tersebut Bu? Jadi begini Pak, saya ingin siswa tersebut lebih tertib lagi saat belajar, membantu temannya yang kesulitan, bukan malah mengganggu atau menjahili temannya Pak. Baik Bu, menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi kendala dalam menghadapi masalah ketertiban siswa Ibu ini? Jadi begini Pak, saya sebenarnya juga masih bingung nih Pak Kris. Saya merasa kurang dapat memahami penyebab dari sikap tidak baik siswa saya ini. Apakah ini termasuk faktor keluarga atau memang dia kurang berminat dengan pembelajaran yang saya sajikan. Namun saya juga tengah memikirkan Pak, untuk mencoba itu ya bertanya langsung pada siswa saya tersebut apa yang mendasari perilakunya tersebut Pak. Saya juga memikirkan untuk bertanya kepada keluarganya seperti apa anak ini ketika di rumah Pak. Nah, saya rasa itu ide bagus Bu. Kira-kira seperti apa rencana Ibu nantinya? Ya baik Pak Akris. Jadi saya akan mencoba menerapkan Pak segitiga restitusi yang beberapa waktu ke belakang nih Pak pernah saya pelajari Pak. Namun saya merasa belum yakin gitu Pak ya. Karena segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya Pak dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi ini diantaranya adalah tahap menstabilkan identitas atau mengubah identitas yang gagal menjadi orang sukses dengan refleksi. Dan tahap kedua menanyakan keyakinan atau menghubungkan tindakan murid dengan nilai-nilai yang diyakini Pak, yang sudah tertera pada keyakinan kelas yang sudah ada. Saya juga akan mencoba berbicara secara personal dan perlahan di luar jam pelajaran, mungkin di waktu istirahat Pak. Saya akan mencoba bertanya pada orang tuanya juga pada waktu menjemput, karena biasanya anak ini sering dijemput ya Pak kalau pulang, atau kalau perlu mungkin saya nanti akan mencoba melaksanakan home visit Pak. Saya ingin tahu dari sudut pandang anak tersebut alasan dia itu kenapa sering mengganggu temannya saat belajar, atau dari keterangan orang tuanya mengenai perilaku di rumah Pak. Mungkin nanti setelah saya tahu faktor penyebabnya, saya akan bisa menentukan cara menghadapinya. Wah, saya rasa itu rencana yang bagus Bu Yuni. Coba sekarang apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan rencana aksi Bu Yuni tersebut? Jadi yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana saya ini Pak Kris adalah
perubahan perilaku dari siswa saya tersebut Pak, menjadi lebih tertib saat belajar, tidak lagi mengganggu temannya yang sedang belajar. Baik Bu, apakah menurut Ibu Yuni nih ya, rencana aksi Ibu Yuni akan menghadapi kendala atau tidak? Saya rasa sih Pak, dalam setiap rencana itu pasti ada kendala ya Pak yang akan kita hadapi. Bisa saja nanti ketika saya melaksanakan segitiga restitusi ini nih Pak, anak akan sulit diajak bekerja sama, atau bisa jadi memberikan jawaban-jawaban yang klise Pak. Iya. Tapi saya akan tetap mencoba Pak untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu ketika nanti saya berbicara dengan anak tersebut Pak. Bagus sekali Bu Yuni. Saya ingin tanya nih Bu Yuni, kapan kira-kira Ibu akan melakukan percakapan ini dan bagaimana Ibu akan memantau perkembangan kedisiplinannya? Ya, baik Bapak, mungkin saya akan melakukan secepatnya ya Pak. Setelah itu saya juga akan memberikan perhatian ekstra kepada siswa saya ini. Saya juga akan lebih bersabar menghadapinya dan memastikan dia mendapatkan dukungan jika memang ada masalah dalam diri siswa saya ini yang perlu diselesaikan. Wah, itu langkah yang bagus sekali Bu Yuni ya. Terus pantau perkembangan kedisiplinannya dan jangan ragu untuk melakukan penyesuaian strategi jika perlu. Nah, sekarang coba Ibu Yuni kita akan mereview hasil diskusi kita kali ini nih Bu ya. Apa yang Ibu rasakan dan dapatkan dari sesi diskusi ini Bu? Nah, alhamdulillah Pak, tadinya saya bingung sekali ya Pak mengenai masalah siswa saya ini. Dan setelah diskusi ini saya merasa pikiran saya lebih terbuka, saya lebih percaya diri Pak, kemudian mengenai langkah-langkah yang harus saya lakukan, saya menjadi merasa lebih ada motivasi Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya, saya turut senang dengarnya Bu Yuni ya. Saya tidak sabar nih untuk mendengar cerita keberhasilan Ibu nantinya. Mudah-mudahan permasalahan siswa Ibu ini segera teratasi ya Bu Yuni ya. Iya Bapak, semoga, terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Doakan semoga saya nanti ketika berdiskusi lagi dengan Pak Akris bisa memberikan kabar gembira berupa keberhasilan saya dalam mengatasi siswa saya tersebut. Sekali lagi terima kasih ya Pak Akris. Ya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Oke Pak Kris, nih tadi sudah ya melaksanakan proses coaching dengan Ibu Yuni. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Pak? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Oke, setelah melakukan observasi coaching ya, tadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Pak Kris. Baik sih ya Pak, silahkan. Pertanyaan pertama nih Pak, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Kris? Baik Pak, jadi selama coaching yang sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur cerita Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, berdasarkan penjelasan kebangsaan Pak Kris tadi, Pak Kris sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Pak Kris. Ada beberapa catatan. Pak Kris sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama, menanyakan tujuan kepada coaching. Lalu yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Pak Kris juga mengajak coaching untuk membuat rencana aksi, memancing coaching untuk setelah membuat rencana aksi menemukan rasa tanggung jawab dari coaching agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi mendengar percakapan Pak Kris dengan coaching ya, sudah fokus, hadir secara penuh, sudah aktif mendengarkan, dan menurut saya itu
sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dari coach. Nah Pak Kris, kedepannya nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Kris kedepannya setelah melakukan proses coaching kali ini Pak? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih memahami jauh tentang coaching dengan alur tirta ini Pak. Kemudian supaya apa? Supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya nanti Pak. Luar biasa sekali Pak Kris. Jadi kedepannya Pak Kris itu ingin berlatih terus menerus ya Pak untuk menggunakan proses coaching dengan alur tirta ini. Baik Pak Kris, semoga kedepannya lebih sukses lagi untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta. Terima kasih Pak Kris untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Redi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Redi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar baik. Ibu juga apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya juga kabar baik. Oh iya Pak Redi, hari ini Pak Redi mau melakukan proses coaching dengan Pak Kris ya? Iya Bu. Oke, sebelum proses coaching nih Pak Redi, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih, boleh ya Pak ya? Ya Bu, tentu saja boleh. Baik Pak Redi, nanti dalam coaching Pak Redi nih kan berperan sebagai coach, lalu Pak Kris sebagai coachee. Nah nanti saya akan ikut mengamati Pak Redi. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching yang Pak Redi lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah nanti Pak Redi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Pak Redi atau tidak? Nanti jangan lupa ya Pak, sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, saya ada pertanyaan nih Pak ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menunjukkan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik, berarti Pak Redi ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau di antara ketiga kompetensi tadi Pak, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana ya Pak? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Baik, berarti yang lebih spesifik yang mau Bapak kembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa nantinya Pak? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach sudah memberikan solusi, mencari solusi terkait masalah yang dihadapinya, dan juga coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang dilakukan. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching nanti sudah bisa mencari solusi
terkait masalah yang sedang dihadapinya dan juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya ya Pak ya. Ya betul seperti itu. Baik Pak Redi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Bapak lakukan proses coaching dan saya akan mengamati sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Bapak sudah selesai nih, kita akan kembali mengobrol lagi mungkin ya Pak ya. Baik, silakan Pak Redi lakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Redi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak Kris. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Redi, bolehkah saya meminta waktunya kepada Bapak untuk berbincang-bincang bersama Bapak? Tentu boleh Pak. Apa yang ingin dibicarakan pada sore hari ini Pak Kris? Sebelumnya saya mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas saya Pak. Oh iya, kira-kira masalahnya apa ya kalau boleh tahu? Jadi begini Pak, saya merasa gagal dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Karena ada beberapa murid saya yang kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung Pak. Begitu ya Pak. Iya, Jadi Bapak merasa gagal dalam proses pembelajaran di kelas. iya benar sekali Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Kris? Oh iya, saya berharap setelah saya berbicara dengan Pak Redi, saya punya solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Saya berharap murid-murid saya menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas Pak. Jadi ingin ada solusi ya Pak setelah percakapan kita nanti. Iya betul sekali Pak Redi. Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran di kelas. Menurut Pak Kris sendiri, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, anak yang aktif saat belajar itu adalah ketika murid itu berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian murid itu terlihat tanggung jawab Pak terhadap pembelajaran. Contohnya kesediaan murid untuk dapat memperhatikan penjelasan. Kemudian murid itu memberikan kontribusi terhadap tugas kelompoknya Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Kris. Kalau di dalam proses pembelajaran, anak didik kita itu dapat aktif semua ya Pak. Iya betul sekali Pak Redi. Karena menurut pendapat saya, murid yang berpartisipasi aktif itu adalah anak yang bisa berkontribusi Pak. Kemudian dia mampu mendorong kemampuan berpikir kritisnya untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran di kelas Pak. Betul sekali Pak. Kalau misalkan kenyataannya, menurut Pak Kris sekarang, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira nih posisi mereka itu termasuk di posisi ya, di antara 1 sampai 10, di mana angka 1 jauh dari sasaran dan 10 sudah sampai sasaran. Baik Pak, kalau menurut saya Pak, mereka berada pada angka level yang bervariasi. Karena mereka itu memiliki beberapa perbedaan ketika dilihat dari keaktifan saat belajar Pak. Murid yang berada di angka 5 itu adalah murid yang bermalas-malasan Pak. Mungkin karena mereka kurang menguasai materi pelajaran yang saya berikan, sehingga kurang kontribusinya terhadap tugas kelompoknya. Sedangkan murid yang berada di level 6 itu murid yang tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru Pak. Oh, jadi mereka memiliki angka level yang bervariasi ya Pak. Betul sekali Pak. Karena perbedaan keaktifan belajar itu terlihat sekali Pak, sehingga mereka berada pada angka level yang bervariasi. Baik Pak, kira-kira apa nih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu menurut Pak Kris? Kalau menurut pengalaman saya Pak, mungkin murid kurang aktif dalam belajar itu karena mereka kurang menguasai materi pelajaran, karena tidak fokus dalam memperhatikan instruksi dari guru Pak, tidak yakin akan kemampuan dirinya, dan juga kurang memahami tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran di kelas Pak. Jadi penyebabnya itu ya. Iya Pak. Jadi secara
karena kurangnya konsentrasi dan motivasi belajar ya Pak. Begitulah Pak. Betul sekali Pak Reddy. Faktor tersebut yang memungkinkan berpengaruh terhadap murid saya sehingga ia kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Pak Kris, pernah tidak ada upaya dari Pak Kris untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak tersebut? Ada Pak. Saya mengatasi masalah tersebut itu dengan membuat materi pembelajaran yang menarik. Bisa dalam bentuk PowerPoint untuk setiap pembelajarannya, kemudian menggunakan metode belajar yang dikombinasikan dengan permainan, kemudian contohnya seperti kuis interaktif, kemudian memasangkan pasangan, acak kata melalui berbasis aplikasi website Pak, contohnya Wordwall. Wah, bagus sekali itu Pak. Mungkin Pak Kris juga sudah berupaya ya. Apakah ada rencana lain Pak Kris atau ide lainnya mungkin? Ya Pak Reddy, rencana lain yang akan saya lakukan terhadap anak atau murid berpartisipasi aktif itu dengan memberikan motivasi ketika pembelajaran berlangsung Pak. Menjelaskan tujuan instruksional kepada murid sampai mereka benar-benar memahaminya, serta memberikan kesempatan kepada murid yang kurang aktif tadi untuk berkontribusi di kelompoknya dengan diberikan bimbingan dari saya selaku gurunya dan mendampinginya Pak. Kira-kira nih ukuran keberhasilan nanti setelah upaya itu dilakukan seperti apa Pak Kris? Ya seperti yang saya harapkan tadi Pak Reddy, anak-anak menjadi aktif saat melakukan proses belajar dengan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian bertanggung jawab terhadap pembelajaran dengan memperhatikan penjelasan oleh guru, dan juga murid itu dapat memberikan kontribusinya saat berada di kelompoknya gitu Pak. Baik Pak, jadi itu adalah ukuran keberhasilan yang Pak Kris harapkan ya. Iya Pak. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif, fokus dalam belajar, dan bekerja sama dengan temannya. Iya. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang telah dibuat? Ya, saya akan mencoba solusi yang saya tadi buat Pak Reddy. Mencoba sesegera mungkin. Kemungkinan bisa besok atau lusa yang saya akan terapkan di kelas Pak. Dengan menjelaskan tujuan instruksional kepada murid sejelas-jelasnya, memberikan motivasi melalui kegiatan yang dapat menarik perhatian murid Pak. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi di kelompoknya dengan pendampingan dari saya sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Wah, bagus sekali komitmen yang Bapak sampaikan tadi. Jadi, bagaimana kesimpulannya dari percakapan kita kali ini Pak? Jadi saya simpulkan yang menjadi pembicaraan kita saat ini Pak Reddy, yaitu ada beberapa murid yang kurang aktif dalam belajar. Dikarenakan murid itu memiliki motivasi yang rendah Pak, sehingga murid itu tidak berkonsentrasi dalam belajar, dan juga mereka kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang memotivasi, memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih aktif berkontribusi dan juga berperan aktif melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat menarik perhatian murid di kelas. Bagus sekali Pak. Jadi sekarang sudah tertata ya dalam proses penyelesaiannya. Dengan tadi sudah bisa mengidentifikasi, menentukan rencana aksi, dan juga mengimplementasikan rencana aksi dan tindak lanjutnya. Jadi untuk mencapai tujuan, sebenarnya Pak Kris sendiri yang menentukan solusi dari permasalahan ini tadi. Mudah-mudahan Pak Kris dapat menindaklanjuti itu dan dapat melakukan penyelesaian terkait masalah yang Pak Kris hadapi. Mungkin ada hal lain lagi yang akan disampaikan oleh Pak Kris. Mungkin cukup Pak Reddy. Alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reddy atas sharingnya, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada diri saya, upaya apa yang dapat saya lakukan, dan yang terpenting murid saya menjadi lebih aktif Pak, fokus dalam belajar, dan juga dapat bekerjasama dengan temannya. Sama-sama Pak Kris, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berhasil sesuai dengan harapan Pak Kris. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama
Semoga berhasil ya Pak Kris. Siap Pak, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Pak Redi, tadi Pak Redi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Akris. Apakah berjalan lancar coachingnya Pak Redi? Alhamdulillah Bu, sangat lancar. Baik, setelah melakukan observasi coaching Pak Redi tadi, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Pak Redi. Baik Bu, siap. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat proses coaching atau indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Redi? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mengenali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyeluruh. Baik, itu berdasarkan penjelasan Pak Redi tadi, Pak Redi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati Pak Redi. Ada beberapa catatan Pak. Pak Redi sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama, menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian Pak Redi juga mengajak coach untuk membuat rencana aksi dan memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi. Pak Redi juga menumbuhkan dan mengarahkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi ya Pak, saya mendengar percakapan Pak Redi dengan Pak Akris ya, dengan coach. Tadi Pak Redi sudah fokus ya, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Pak Redi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, Pak Redi ke depannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Redi kembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu saya ingin memenuhi lebih jauh tentang coaching dengan alur tirta ini Bu, supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya nanti. Baik, luar biasa ya Pak Redi. Jadi kedepannya Pak Redi ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan proses coaching dengan alur tirta ini. Baik, semoga Pak Redi kedepannya lebih sukses lagi ya Pak untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta. Terima kasih Pak Redi untuk hari ini. Pak Redi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Mungkin saya akhiri perbincangan hari ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.